Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Amil Husaini, NIM A81017007 dari Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan permainan softball di part kedua. Ini adalah lanjutan dari part 1 kemarin. Baik, langsung saja kita simak videonya seperti berikut. Baik, di pertemuan part 2 ini saya akan melanjutkan dari pertemuan part 1 kemarin. Di part 2 ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik bermain softball. Yang kedua adalah sarana dan prasarana dalam permainan softball, dan yang terakhir yaitu peraturan dalam permainan softball. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu teknik menangkap bola dalam permainan softball. Yang pertama adalah teknik menangkap bola bergulir di tanah. Apabila bola pelan, maka posisi buka selebar bahu, kaki buka selebar bahu, kemudian badan bungkukkan posisi 90 derajat. Ini apabila bola datangnya dengan lambat atau pelan. Yang kedua yaitu apabila bola datang dengan cepat, maka posisinya salah satu kaki menumpu di tanah, kemudian tangan kiri yang menggunakan glove berada di bawah untuk menangkap bola, dan tangan kanan berusaha untuk melingkupi bola agar bola tidak terlepas. Teknik selanjutnya yaitu teknik menangkap bola dari bola lambung. Tekniknya yaitu kaki dibuka selebar bahu, salah satu kaki berada di depan, yang kiri di depan biasanya, lalu badan tegak, pandangan ke arah datangnya bola, kemudian posisi tangan sejajar dengan kepala seperti ini. Tangan kiri yang menggunakan glove berada di posisi siap untuk menangkap bola, dan tangan satunya, tangan yang tidak memakai glove, berusaha untuk melingkupi bola agar tidak terlepas. Kemudian itu apabila bola datangnya lambung, dan apabila bola datangnya lurus, sama saja posisinya seperti halnya apabila bola datangnya lambung, hanya saja perbedaannya di posisi tangan berada di sejajar dengan dada seperti ini. Selanjutnya yaitu teknik memukul dalam permainan softball. Teknik memukul dalam permainan softball antara lain adalah untuk melewati atau mencapai base. Untuk mencapai base dengan selamat tanpa adanya hambatan dari lawan seperti itu. Untuk mencetak nilai, berguna juga untuk mencetak nilai apabila bola berhasil melewati semua base dengan selamat. Kemudian cara memukul dalam permainan softball yaitu memukul bola dengan ayunan penuh atau swing, dan yang kedua yaitu memukul bola tanpa ayunan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam memukul dalam permainan softball, yang pertama yaitu teknik memegang alat atau teknik memegang alat pukulnya. Yang pertama adalah gripnya, yaitu pegang grip stick itu di bagian pegangan di atas atau di knob, dengan posisi ruas jari membentuk satu garis lurus seperti itu. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu cara berdirinya. Cara berdiri dalam permainan softball dengan kedua kaki terbuka kangkang, kemudian berat badan condong ke belakang. Lalu cara menggeserkan kakinya seperti pada waktu akan mengayun stick seperti ini. Kaki depan digeser untuk melangkahkan kaki untuk mengayun datangnya bola seperti ini. Kemudian cara mengayunkan stick atau swing yaitu ayunkan stick dengan cara mendorong ke depan sambil meluruskan siku seperti ini. Jadi sikunya lurus. Kemudian ada gerak lanjut atau follow through, yaitu setelah melakukan swing dengan impact bola yang benar, maka badan memutar ke arah pukulan dengan menjaga keseimbangan
di gerak lanjutnya seperti ini. Ada gerak lanjut dalam pukulannya. Kemudian selanjutnya yaitu teknik sliding. Teknik sliding yaitu berupaya untuk menjangkau base dengan cepat atau dengan cara sliding, dengan menyentuh tanah seperti itu. Tujuan penggunaannya teknik sliding yang pertama yaitu untuk mengurangi laju lari ke arah base tanpa kehilangan tempo larinya, yaitu kita bisa sliding tanpa harus lari, kita bisa sliding dengan lebih cepat seperti itu. Kemudian untuk menghindari dari kejaran musuh atau lawan, teknik sliding ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah teknik sliding lurus, yang kedua adalah teknik sliding mengalir, dan yang terakhir yaitu teknik sliding dengan bagian atas dulu atau mengalir terlebih dahulu untuk slidingnya. Baik, selanjutnya yaitu perlengkapan yang digunakan dalam permainan softball, antara lain ada glove atau pelindung tangan atau sarung tangan. Lalu yang kedua adalah bola softballnya, yang ketiga adalah pemukulnya, yang keempat yaitu left guard, ada kemudian body protector, masker, dan yang terakhir yaitu tidak lupa juga lapangan yang sesuai standar permainan softball. Baik, selanjutnya yaitu peraturan-peraturan dalam permainan softball, antara lain yaitu lapangan softball berbentuk segi 4, ukuran lapangannya softball memiliki panjang lapangan setiap sisinya yaitu 16,76 meter. Kemudian jarak dari home ke base atau tempat pelempar yaitu 13,07 meter. Tempat pelempar berdiri yaitu berukuran 60 kali 15 meter. Kemudian permainan softball mempunyai 3 tempat hingga pelari yang disebut base. Base terdiri atas base 1, base 2, dan base 3. Sedangkan base 4 yaitu bisa juga disebut sebagai home base. Kemudian perpanjangan garis dalam home base dari base 1 ke base 2 disebut dengan garis batas atau sektor. Ini berguna untuk menentukan bola itu jatuhnya di dalam atau di luar garis pembatas, seperti itu. Selanjutnya yaitu perlengkapan dari pemainnya atau dari atletnya, yaitu pemain penjaga menggunakan glove terbuat dari kulit agak tebal berukuran 38 kali 38 dan beratnya yaitu 283 gram. Selain itu penjaga belakang menggunakan pelindung muka atau face mask dan pelindung badan atau body protector. Kemudian bola terbuat dari kulit yang di dalamnya terdiri atas campuran gabus dan juga karet. Lingkaran atau diameter bolanya yaitu 30 cm dan beratnya 190 gram. Kemudian alat pemukulnya atau stick harus sesuai dengan ketentuan, yaitu panjangnya tidak lebih dari 40 cm. Selanjutnya yaitu peraturan-peraturan yang ada dalam permainan softball, antara lain yaitu jumlah pemain dalam setiap regunya atau dalam setiap timnya berjumlah 9 orang. Pertandingan dipimpin oleh wasit. Di setiap base ditempatkan seorang pembantu wasit. Jadi ada wasit dan ada pembantu wasit. Wasit atau disebut juga sebagai umpire. Lalu waktu bermainnya ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. Adapun yang dimaksud inning adalah setiap regu bermain sekali giliran memukul dan sekali memukul dan sekali berjaga atau menangkap bola. Kemudian menentukan siapa yang menjadi regu berjaga dan siapa yang menjadi regu pemukul, yaitu harus dilakukan adanya undian atau toss di awal pertandingan, biasanya dengan uang logam seperti itu. Selanjutnya yaitu penilaian pada permainan softball. Di dalam satu inning itu masing-masing mempunyai kesempatan untuk memukul bola. Jadi memiliki kesempatan untuk memukul dan juga untuk mencetak angka atau skor atau juga poin. Ketika tim yang menyerang dapat giliran memukul, maka seorang pelempar atau tim bertahan melemparkan bola sekencang-kencangnya ke tim pemukul agar tim pemukul kesulitan untuk memukul bola, seperti itu. Lalu tim yang
mendapat giliran memukul, bergantian satu orang, bergantian lagi satu orang, bergantian terus sampai akhirnya habis. Kemudian tim yang berjaga berusaha untuk mematikan si tim yang memukul tersebut, dan apabila sudah habis atau mati tim yang si pemukul, maka tim penjaga akan berganti menjadi tim pemukul. Tim yang mendapat giliran memukul mendapatkan 3 kali kesempatan, yaitu 3 kali mati atau out sebelum giliran memukul digantikan tim yang bertahan. Jadi tim yang memukul ini akan mendapatkan 3 kali kesempatan sebelum akhirnya nanti digantikan oleh tim yang berjaga. Baik, selanjutnya yaitu skor atau poin dihasilkan dari seorang runner yang berlari menginjak seluruh marka secara berurutan dan kembali menginjak komplet. Setiap pelari yang berhasil mengelilingi dan menginjak komplet akan mendapatkan 1 poin. Waktu permainan ditentukan oleh inning, dan setiap tim mendapat giliran memukul sebanyak 3 kali. Lalu setelah menghabiskan inning, tim yang menjadi pencetak angka atau poin terbanyak itu yang akan menjadi pemenangnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.